Dinasti Abbasiyah merupakan masa jayanya ilmu pengetahuan. Kejayaan pada masa itu adalah banyaknya tokoh ilmuwan muslim bermunculan, salah satunya ilmuwan muslim Jamshid Giyatsuddin Al-Kashi. Jamshid Giyatsuddin Al-Kashi merupakan salah satu dari beberapa ilmuwan muslim yang terkenal pada masa Abbasiyah. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang menjadi pelopor peletak dasar aritmatika atau ilmu hitung. Al-Kashi atau Al-Koshani ialah panggilan atau sapaan untuk seorang ahli dalam bidang matematik yang sangat masyhur pada zamannya atau masanya, lebih tepatnya pada masa dinasti Abbasiyah. Orang tersebut ialah Jamshid Giyatsuddin Al-Kashi. Jamshid lahir tahun 1380 pada akhir abad ke-14 Miladiyah di kota Kashan yang berada di Irak Tengah. Pada waktu itu Kashan sedang dikuasai oleh Tamerlane atau bisa disebut dengan Timur. Pada tahun 1405 Timur meninggal dan digantikan oleh putranya yaitu Shahrokh, sehingga situasi pada saat itu mengalami perubahan dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pada waktu itu, ilmu sains sangat digemari banyak orang. Hal ini menjadi daya tarik bagi Shahrokh dan juga istrinya yaitu seorang putri Turki bernama Goharshad. Akhirnya mereka berdua pun mengeluarkan kebijakan untuk mendorong istana mereka agar mempelajari dan memperdalam keilmuan mereka dalam bidang apapun. Dengan kebijakan yang telah dibuat membuat era kekuasaan Shahrokh menjadi salah satu era di mana banyak bermunculan prestasi ilmiah. Momentum seperti inilah yang cocok bagi Al-Kashi untuk mengembangkan potensi dirinya atau karirnya sebagai salah satu matematikawan terbesar di seluruh penjuru dunia. Setelah 8 tahun masa kepemimpinannya, Ulugh Beg putra dari Shahrokh mendirikan atau membangun sebuah institusi pada tahun 1409 yang kelak menjadi universitas terkemuka di Samarkand. Karena keberadaan institut ini di tengah-tengah kota atau di ibu kota kerajaan Ulugh Beg, maka banyak para siswa dari seluruh Timur Tengah dan sekitarnya berbondong-bondong untuk masuk ke institut ini. Ulugh Beg juga ikut andil bagian dengan mengumpulkan banyak ilmuwan dan matematikawan dari Timur Tengah. Kesempatan ini pula tidak akan disia-siakan oleh Al-Kashi. Di istana Ulugh Beg beliau menyumbang sebagian besar pengetahuannya kepada umatnya pada tahun 1414, menciptakan karya terbaiknya. Al-Kashi juga sedang berproses membuat bukunya yang berjudul Risalah Al-Watar wal Jaib, artinya risalah tentang akord dan sinus, dan salah satu karyanya yang terkenal yaitu Maktubu Miftahil Hisab. Kemungkinan Al-Kashi meninggal pada tanggal 22 Juni 1429 di Samarkand, Uzbekistan. Ada beberapa teori konspirasi atas kematian sang matematikawan. Salah satunya muncul dari beberapa sarjana. Mereka yakin bahwa Ulugh Beg telah memesan pembunuhannya, karena beliau melawan para teolog Islam. Al-Kashi menjadi seorang ilmuwan yang paling berpengaruh pada masa itu. Karena penemuan beliau dianggap sebagai penemuan ilmiah yang sangat penting di bidang matematika. Al-Kashi sendiri disebut sebagai ilmuwan peletak dasar aritmatika atau ilmu hitung yang dilakukan atas dasar sains. Dalam keberhasilannya menciptakan pecahan desimal, beliau menggunakan angka 0 dalam proses perhitungannya. Al-Kashi juga merupakan ilmuwan pertama yang menggunakan angka 0. Al-Kashi juga ahli dalam bidang astronomi. Beliau juga berhasil membuat suatu alat yang fungsinya bisa untuk menentukan letak bintang, mengetahui bagaimana gerhana terjadi, mengetahui jarak suatu benda dari bumi dan lain sebagainya yang berhubungan langsung dengan astronomi. Penggambaran peredaran bulan dan juga bintang Merkuri pertama kali dikemukakan oleh Jamshid Giyatsuddin Al-Kashi dalam salah satu bukunya yang berjudul Tobaq Al-Manatik. Pada suatu momen Al-Kashi sangat berterima kasih kepada sang Sultan Timurid dan juga Ulugh Beg sang ahli matematika dan astronom, yang telah mengundang atau mengajak Al-Kashi untuk datang dan bekerja di observatoriumnya dan universitasnya yang pada waktu itu terkenal dengan ajaran teologinya. Al-Kashi berhasil membuat tabel sinus yang berjumlah 4 digit seksagesimal, akurasi atau ketepatan untuk setiap derajat dan juga perbedaan menitnya. Beliau pun membuat tabel yang memiliki keterkaitan dengan perubahan antara sistem koordinat pada bola langit, misalnya transformasi dari sistem koordinat ekliptika ke sistem koordinat ekuator. Hasil karya yang bisa kita nikmati sampai sekarang dari buah tangan Jamshid Giyatsuddin Al-Kashi ialah cara penulisan angka perpuluhan, dengan menggunakan tanda nol. Angka yang kita kenali pada saat ini seperti halnya pecahan dan juga puluhan merupakan buatan dari sarjana-sarjana muslim yang dipakai juga oleh dunia barat sejak saat abad 17 Miladiyah.
Kasr dalam aritmatika Muslim yang awalnya berbahasa Arab kini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi fraktio lalu berubah lagi ke dalam istilah Inggris yaitu fraction. Cara penulisan angka pecahan tidak hanya dilakukan oleh ilmuwan Muslim saja, akan tetapi para ilmuwan dari Barat pun ikut dalam hal penulisan ini. Beberapa dari mereka antara lain, Nachi dan Abraham Ben Ezra. Cara penulisan angka pecahan contohnya seperti 2/3, 7/8, 28/9 dan lain sebagainya, seperti saat ini, adalah salah satu karya dari sarjana-sarjana Muslim yang sekarang kita warisi. Ada juga peran seorang sarjana Barat bernama Vieta yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Angka Perpuluhan, Bapak Desimal, karena penulisan sejarah matematika disebarkan di Eropa pada tahun 1579 miladiah abad 17-18 saja. Pecahan desimal merupakan praktik komputasi umum yang bisa diteliti atau ditinjau kembali pada pamflet Flemish de Tiende. Awal diterbitkan pada tahun 1585 di Leiden, diterjemahkan juga ke dalam bahasa Perancis, Ladisme, oleh matematikawan Flemish Simon Stevin kisaran pada waktu 1548-1620, lalu ia berpindah tempat di Belanda Utara. Tak bisa disangkal bahwa pecahan desimal juga digunakan oleh orang-orang Cina berabad-abad sebelum Stevin dan astronom Persia Al-Kashi dengan mudahnya menggunakan pecahan desimal dan seksagesimal yang juga terdapat pada bukunya Kunci untuk Aritmatika, Samarkand, awal abad ke-15. Artikel ini hanya membahas salah satu ilmuwan matematika yaitu Jamshid Ghiatsuddin Al-Kashi. Faktanya, masih banyak para ilmuwan Muslim yang ahli di bidang matematika dan tidak kalah banyak juga ilmuwan Muslim yang ahli di bidang lain misalnya di bidang fisika, kimia, biologi, kedokteran. Untuk umat Muslim di penjuru dunia, mari kita jadikan sejarah dari Al-Kashi dan ilmuwan Muslim lainnya sebagai salah satu inspirasi dan motivasi bahwasanya kita sebagai seorang Muslim bisa juga menjadi ilmuwan penemu konsep, terutama konsep matematika seperti para ilmuwan terdahulu.